Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Saya menuhankan Yesus, Anda menuhankan Muhammad. Saya beribadah kepada Yesus, Anda beribadah kepada Muhammad. Mari kita saling menghargai. Maka ingatlah bahwa dulu Allah telah mengatakan dia bukan manusia, selamanya dia tidak akan menjadi manusia. Ketika kemudian perjanjian baru mengatakan ternyata dia jadi manusia. Ini saya tanya, Mas Edis atau Allah yang tidak konsisten? Makanya 2024 ganti Tuhan Anda yang Muhammad itu dengan Yesus. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen yang saya hormati semuanya. Di sini tema yang diajukan oleh Mas Edis dan sudah saya setujui adalah Tuhan. Spesifikasi Tuhan. Jadi begini teman-teman. Tuhan itu di dalam Islam, dalam bahasa Arabnya adalah ilahun. Lafal ilahun kemudian dikhususkan, didatangkan al-ta'rif. Di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat. Fanamatun arraftakul fihi namat. Itu ilmu nahwu sharaf. Sehingga menjadi kata Allah. Yang kemudian menjadi ismun ma'budun bil haq. Nama bagi sesuatu yang disembah secara benar. Tidak ada kemudian sesuatu yang bisa disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebagai Tuhan umat Islam memiliki spesifikasi yang disampaikan dalam Al-Qur'an seperti satu, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Yang namanya Tuhan tidak sama dengan apapun. Ketidaksamaan Tuhan ini kemudian dijelaskan ketika ada orang kafir, orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa. Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad, wallahu ahad, Allah itu esa. Allahu somad, kita apapun yang kita inginkan semuanya kepada Allah. Allahu as-somad, memiliki sifat as-somad, bahwa Allah yang maha dibutuhkan daiman abadan, sampai kapanpun dan selamanya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud dari ayat ini membantah tiga agama sekaligus. Satu, orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah ibnullah. Dua, orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah ibnullah. Tiga, orang musyrikinil Arab yang mengatakan bahwa Lata, Uzza, Manat dan malaikat adalah anak perempuan Allah. Itu dijelaskan oleh Imam As-Sawi di dalam tafsiran surah Al-Ikhlas. Nah, sehingga penafian segala jenis yang tidak sama seperti Allah itu dalam tiga hal. Satu, mumatsalah, tidak ada yang sama seperti Allah. Dua, mujanasah, tidak ada yang sejenis seperti anak, ayah, itu sejenis. Bersihkan, disucikan dari Allah. Yang wajib baginya, yang namanya Allah itu qadir, maha mampu, menguasai. Yang namanya Allah itu iradah, maha berkehendak. Yang namanya Allah itu sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat, dan maha-maha yang lain sebagainya. Maka keyakinan umat Islam yang paling dasar adalah meyakini bahwa segala sifat kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak terjadi kemudian kepada selain Allah. Jadi contoh, Allah menurunkan seorang nabi, seorang rasul untuk kita ikuti, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab dikatakan makana Muhammadun aba'a ahadir min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah bukan ayah dari kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan pemungkas para nabi, penutup para nabi. Sehingga berkali-kali Allah menarasikan Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Innama ana basyarum mithlukum, aku sama manusia seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya aku mendapatkan wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dinarasikan dalam Al-Qur'an sebagai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Sehingga wajar ketika Nabi Muhammad banyak melakukan kekhilafan sebagai manusianya. Tetapi dalam hal syariat, maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah kemudian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, di dalam surah Al-Quran, di ayat nomor 188, saya lupa surahnya, tapi ayatnya berbunyi, Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad, bahwa aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, baik memberi manfaat ataupun memberi bahaya. Sekian, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, Ustaz, ini masih 2,54. Masih ada waktu. Oh, masa? Biasanya itu nanti jatuhnya 7 menit nanti jatuhnya. Jadi 7 menit setengah. Oh iya, putaran kedua berarti ya. Oke, tanding ulang ya. Baru mulai Edis ya. Aku klik tanding ulang, terima ya. Bismillah, lanjut, tanding ulang, terima. Edis, silakan.
Baik, ya lagi-lagi saya katakan dua adik saya ini karena memang baru terjun dalam dunia apologetika, saya katakan pendatang baru ya. Mungkin baru hanya 8 tahunan lah, bisa saya katakan baru anak kemarin sore, jadi saya harus maklum dulu. Padahal yang menjadi tema di sini itu adalah Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari saling mengerti. Jadi begini ya, ini Ustadz Wafi salah memahami, dia malah membahas sosok Allah yang tidak ada itu. Yang sebenarnya itu tidak ada, seperti itu. Yang semuanya itu hanya katanya. Yang kita bahas di sini adalah Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Gitu loh. Nah, tadi yang benar dari Ustadz Wafi itu hanya satu, bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu ada dua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Kalau kita buka Quran, ada dua kata yang selalu diterjemahkan jadi kata Tuhan. Ada kata ilah dan ada kata Rob. Nah, untuk kata Rob ini, kadang-kadang dia diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang dia diterjemahkan Tuan. Nah, nanti kalau kita bahas lagi, nanti kata Tuhan ini dicolong oleh penerjemah Islam ketika menerjemahkan Qur'annya. Padahal kata Tuhan itu murni milik gereja, tapi dicolong oleh penerjemah Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi yang mau saya sampaikan begini. Ketika kita membaca Qur'an, maka kata ilah atau kata Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Jadi ilah itu bisa apa saja. Hawa nafsu menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 bisa jadi ilah. Uang, iblis, manusia bahkan bisa jadi ilah. Ketika kamu menempatkan diri kamu seolah-olah kamu dikendalikan oleh dia tanpa kamu bisa membantahnya. Nah, saya tidak ngomong kosong ya. Ada sekitar 7 orang, 4 orang diantaranya betul-betul seorang ustadz yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Bahkan seorang Rifa pun dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kebetulan orangnya ada di sini. Ya, waktu itu saya pernah berdebat dengan Rifa. Rifa, apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia jawab betul. Bisa Muhammad itu dikatakan Rob. Dan arti terjemahan dari Rob adalah Tuhan. Nah, saya paham yang dimaksudkan Rifa. Arti Rob di situ adalah Muhammad seseorang yang mengatur dan mengendalikan umat Islam. Yang kepadanya umat Islam harus sami'na wa to'na. Ya, saya akan inikan sebentar biar saya tidak dibilang fitnah. Mengatakan kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama, saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob kayani saghira, ya. Kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul. Ya, kalau Muhammad itu Rob, betul katanya. Makanya di sini kita saling menghargai. Jadi sebenarnya kita sudah ketemu ya. Karena memang adik-adik saya, Rifa dan Wafi ini memang baru kemarin sore ya. Baru juga belajar agama Islam kalau dibandingkan dengan saya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Dari debat Islam dan Kristen yang panjang lebar itu, memang sudah ketemu jawabannya. Bahwa ini kesimpulan kita. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Saya menuhankan Yesus, Anda menuhankan Muhammad. Saya beribadah kepada Yesus, Anda beribadah kepada Muhammad. Mari kita saling menghargai. Nah, sekarang yang sering diledek, yang sering melakukan dalam tanda kutip peledekan, orang-orang Islam mengatakan, mengapa engkau menuhankan mayat? Padahal yang menuhankan mayat sekarang siapa? Yesus bukan mayat. Orang Kristen tidak ada yang percaya bahwa Yesus hari ini masih mayat di kuburan. Tidak ada. Yesus naik ke surga. Dia mengalahkan maut. Itulah kenapa kami tidak menuhankan mayat di dalam kubur. Lalu siapakah yang menjadikan mayat di dalam kubur sebagai robnya? Tentu saja, mohon maaf, Rifa dan Wafi. Ya, Rifa dan Wafi telah menjadikan seorang, mohon maaf, yang telah meninggal, menuhankan orang mati. Makanya perbedaan kita cuma di situ sebenarnya. Anda menuhankan manusia Muhammad, saya menuhankan Yesus, manusia Yesus. Tapi bedanya Yesus naik ke surga, sedangkan Muhammad meninggal di pemakaman. Nah, jadi sekarang yang ingin saya katakan, marilah kita saling mengerti perbedaan kita itu. Kalau seperti itu damai kita, ya kan? Menjalankan Anda memuji Tuhan Anda dengan mengatakan ya Rasul, ya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya biarlah kau menyembah Muhammad, kami menyembah Yesus kami. Seperti itu. Jadi itulah indahnya perbedaan kita. Jadi supaya kita masih ada 16 detik. Jadi itulah perbedaan kita supaya kita sama-sama memahami. Ini khusus orang-orang yang dalam saja. Untuk Pak Wira, salam kalau Pak Wira nonton. Pak Wira juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Terima kasih. Silakan. Baik, Edis bulu kesuntur ya, yang sudah tua sekali ya, memang di atas kami umurnya Edis ini ya, memang terlihat tua memang ya. Sayang ya, itu dia ya. Kami memang adik-adiknya Edis, karena kami terlalu muda sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Edis kita kasih ke Ustadz Wafi untuk menjawab dan mereaksi. Tapi di sini poinnya kita sudah dapat. Edis terima kasih telah mengakui bahwa Nabi Muhammad dengan Yesus itu setara ya. Terima kasih banyak. Itu penting banget. Ustadz Wafi, mari diterima tanding. Ya,
tadi Mas Edis mengatakan bahwa saya adalah anak yang kemarin sore yang baru berapologet. Sehingga mungkin dia sudah merasa senior daripada saya. Padahal setiap sesuatu yang terupdate itu adalah terbaik. HP saja, setiap sesuatu yang terupdate pasti terbaik. Al-Quran saja yang kita ikuti adalah yang nasikh, bukan yang mansukh. Kemudian dan lain sebagainya. Perjanjian saja yang dipakai perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jadi seharusnya saya yang terupdate hidup di dunia, bukan malah ikut yang tua seperti Mas Edis. Mungkin itu dulu sarkas dari saya. Nah, sebelum saya akan memulai apa yang ingin saya sampaikan. Jadi begini ya. Dan ini perlu diketahui teman-teman. Mas Edis ngechat pribadi, DM pribadi ke saya itu temanya Tuhan. Bukan Nabi Muhammad sebagai Tuhan Islam, tidak. Tuhan, gitu saja. Maka saya memahami bahwa yang dimaksud adalah tentang spesifikasi atau mengenai ketuhanan. Maka jelas umat Islam menjelaskan Allah lah Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Yohanes. Tidaklah yang mengutus lebih baik dan yang diutus lebih baik daripada dia yang mengutus. Jadi antara utusan dengan sang pengutus jauh lebih baik sang pengutus Allah yang mengutus Nabi Muhammad, dan itu dikonfirmasi dalam Yohanes 13 nomor 16 saudara. Nah, kemudian kalau Anda masih beriman kepada hal-hal yang dulu ya, Anda akan mengatakan saya ini sudah mungkin ratusan tahun dan saya Wafi dan Uni Rifa itu hanya baru saja berapologet. Kalau Anda merasa seperti itu, berarti seharusnya Anda fokus kepada perjanjian lama. Bagaimana bunyi di dalam perjanjian lama Mas Edis? Hosea 11 nomor 9 Mas Edis. Saya bacakan ya. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, saudara. Aku ini Allah dan bukan manusia. Hosea mengatakan seperti itu. Yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi ketika kemudian ada narasi-narasi yang terupdate di dalam perjanjian baru, atau bahkan nanti akan dikatakan perjanjian modern, saudara, maka ingatlah bahwa dulu Allah telah mengatakan dia bukan manusia, selamanya dia tidak akan menjadi manusia. Ketika kemudian perjanjian baru mengatakan ternyata dia jadi manusia, ini saya tanya, Mas Edis atau Allah yang tidak konsisten? Itu akan dijawab oleh Mas Edis sendiri. Sehingga apakah saya bisa mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dengan Tuhan yang perjanjian baru? Sehingga di dalam perjanjian lama selalu dinarasikan Tuhan bukan manusia. Oh kok ternyata dalam perjanjian baru nongol-nongol menjadi manusia, saudara. Apakah Tuhannya berbeda? Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan bagi kita dengan lafal Rabbun, maka ketahuilah lafal Rabbun adalah lafal yang mushtarak, saudara. Lafal mushtarak satu kata memiliki banyak makna. Bahkan di dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada tuannya dengan lafal Rabbun, ya, lafal Rabbun, maka Rabbun lafalnya mushtarak satu kata memiliki banyak makna. Tapi untuk lafal ilahun itu adalah isim nakirah, kata yang menunjukkan umum, berarti Tuhan. Makanya saya di awal mengatakan lalu didatangkan al untuk mengkhususkan kepada perkara yang paling berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan oleh Al-Imam Sahibu Fathil Mu'in. Jadi kita pakai referensi Mas Edis. Kita pakai referensi. Dan saya mengira Mas Edis akan menyampaikan referensi yang terupdate. Karena Anda mengaku sebagai orang yang berapologet lebih lama daripada kita. Tetapi kenapa keilmuannya hanya begitu saja? Temanya dari dulu, saya pertama kenal Mas Edis sampai detik ini 2024, sampai Pak Prabowo dilantik kemarin, temanya tetap Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Apa tidak ada tema baru? Apa tidak ada tema baru yang mungkin terupdate yang lebih keren gitu? Sehingga Anda hanya membahas itu-itu saja. Apakah kemudian yang Anda pelajari hanya itu saja selama Anda berpuluhan tahun menjadi orang Kristen? Padahal saya sudah hatam membaca Kejadian sampai Wahyu. Apakah kemudian Anda hanya bisa membawakan itu nanti di akhirat? Bertemu dengan Yesus bahwa yang saya bawa untuk membela engkau hanya temanya Muhammad Nabi Islam dan engkau adalah Tuhanku. Apa kira-kira Yesus tidak bosan mendengarkan alasan itu nanti di akhirat? Emangnya gak ada yang baru gitu? Mungkin itu dulu awalan dari saya. Semukotima. Sekian. Maaf ya Edis kami walaupun masih muda-muda nih, kami memang generasi muda ya Edis, kamu udah tua banget. Tapi intinya memang kami agak update sedikit. Temanya itu aja ya. Oke, ini waktunya Edis ya. Tolong masuk ke substansi, tanggapi Ustadz Wafi kami yang muda-muda ini ya. Ya, yang Anda yang sudah terlalu tua untuk membahas ini aja. Lanjut, tangkap waktunya. Baik, terima kasih ya. Jadi satu hal yang sudah diakui oleh Wafi dan Rifa juga sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam. Terima kasih sudah ada pengakuan dari kalian. Dan kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Jadi makanya ketika saya tanya siapa Robmu, harusnya kalian tidak boleh munafik. Kalian harus mengatakan Rob kami adalah Allah dan Muhammad. Dan puji Tuhan di channel saya ada 7 orang.
Pak Reza sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Pak Sidik sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Pak Wong sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Asmadi Munte, seorang ustadz, sudah mengakui itu Tuhan. Bahkan seorang ulama ustadz yang dari Aceh, namanya Pak Wira, sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Sudah banyak. Setidak-tidaknya ada 7 orang muslim yang mengakui. Termasuk Rifa dan Wafi hari ini sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Yang bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Jadi sekarang begini. Sudah benar ini yang saya tulis, Yesus Tuhanku dan Muhammad Tuhanmu. Makanya kita harus saling mengerti. Jadi sekarang sebenarnya Pak Ustadz. Lalu siapakah yang Tuhannya adalah seorang mayat? Tentu saja kalian. Jadi jangan pernah lagi mengatakan Tuhan kalian mayat. Jangan lagi. Justru Tuhan kalianlah yang sampai hari ini masih, mohon maaf, mayat. Gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Anda mengutip lagi tadi Ustadz, kelamaan berapologit itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang saya maksud di sini jam terbang kita memang berbeda. Ya, mungkin saya satu lettingan sama guru kalian, Juma, ya kan? Nah, yang menjadi masalah begini, kenapa sih kita, khususnya kalian, tidak mengakui kepada khalayak ramai bahwa Muhammad itu adalah Rob? Nah, yang mengakui itu banyak dimarah. Rifa aja harus menerima banyak sekali ocehan gara-gara mengakui Muhammad itu Rob. Harus saya putar lagi nih. Tentang kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani saghira, ya. Kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul. Oh, kalau Muhammad itu Rob, betul. Jadi artinya Muhammad juga Rob, Muhammad juga Tuhan kalian. Nah, Yesus juga bagi kami adalah Rob, tetapi dia bukan Bapa. Perhatikan, Rob itu adalah gelar. Allah juga gelar. Bahkan Musa di dalam perjanjian lama juga bergelar Allah bagi Firaun. Jadi kalau kata-kata Allah bukanlah manusia, kata Allah di situ merujuk kepada Bapa. Ya, kata Allah di situ tidak merujuk kepada Yesus. Makanya bedakan. Hari ini saya mau makan sama presiden. Presiden ini siapa? Siapa dulu presiden ini? Sama seperti kata Allah itu siapa dulu di situ? Tuhan itu siapa dulu? Karena semuanya itu merupakan gelar. Nah, kata ilah. Tadi Ustadz Wapi sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Dan sekarang, hari ini Ustadz Wapi harus mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah ilah. Dalam pengertian yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Berarti apapun bisa dijadikan ilah. Uang, istri, hawa nafsu, syaiton bisa dijadikan ilah. Jika Anda menempatkan diri Anda, menaklukkan diri Anda kepadanya. Seseorang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, mengikuti perintah hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu menjadi ilah bagi dia. Begitu juga Muhammad. Seorang muslim harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Mustahil seorang muslim bisa menjadi muslim tanpa menaklukkan diri kepada Muhammad, tanpa taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Karena itulah yang diperintahkan Allah untuk Anda menaklukkan diri Anda kepada Muhammad. Jadi seorang muslim wajib menaklukkan dirinya, taat, patuh, tunduk, mendengar segala perintah kepada 2 oknum, yaitu Allah dan Muhammad. Makanya saya katakan, ilah kalian adalah Allah dan Muhammad. Ya? Bukan berarti Allah itu adalah Muhammad, bukan berarti begitu. Tapi kesejajaran atau kedudukan Muhammad itu juga berstatus ilah. Karena kepadanya kalian harus taat, tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak boleh seorang muslim itu membantah Muhammad. Itulah makanya kedudukan Muhammad itu ilah di dalam agama 3, Islam. 2, 1. Silakan. Terima kasih. Waktu habis ya. Ini orang nggak bisa bedain antara yang diibadahi dengannya. Oh ya, sorry, maaf kedengaran ya, maaf. Kita lanjut ke Ustaz Wafi ya. Ustaz Wafi, poin dari Edis adalah Nabi Muhammad adalah Tuhannya umat Islam. Silakan Ustaz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah itu dipasrahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Mas Edis mengklaim Nabi Muhammad adalah seorang Tuhan dan dikait-kaitkan dengan surah Al-Jathiyah nomor 23 ayat ke-23. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita, apakah kau tidak melihat, man, seseorang, ittakhadha, yang menjadikan, ilahahu, Tuhannya, hawahu, adalah hawa nafsunya, wa adallahu, dan akhirnya dia menyesatkannya, menyesatkan, wa adallahu Allah, lalu Allah membuatnya dia tersesat, ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Nah, ingat, ketika ada orang ya
yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, kenapa dinarasikan seperti itu? Karena dia melakukan atau mengikuti hawa nafsunya terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau seperti orang yang menjadikan ruhbanan, para rahib-rahib, rabi-rabi, atau yang menjadikan para pendeta sebagai Tuhan. Kenapa? Imam Ibnu Katsir menyampaikan, dan itu sering disampaikan oleh Mas Edis, karena mengikutinya tanpa batas. Berarti aturan Allah dilanggar, lalu mereka melakukan keharaman. Itulah sehingga mereka dinarasikan menuhankan hawa nafsu dan menuhankan pendeta ataupun para rabi. Pertanyaan saya, pernahkah kita mengikuti keharaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Pernahkah Nabi Muhammad menyampaikan kalau haram wajib mengikuti saya? Tidak ada. La ta'ata fil makhluki, la ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq. Sudah disampaikan secara tegas dalam Islam, tidak ada ketaatan bagi siapapun ketika urusannya adalah bermaksiat kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kita untuk mengarahkan kepada hal-hal yang haram. Maka tidak bisa kemudian kita menuhankan Nabi Muhammad. Kata menuhankan ketika kita mengikuti yang haram bagi Allah. Hawa nafsu selalu menyampaikan keharaman, kita mengikuti, berarti kita menuhankan. Apakah Nabi Muhammad kemudian menyuruh kepada yang haram? Tidak. Berbeda kemudian kalau narasi itu kita kembalikan kepada Bible, Mas Edis. Kalau hanya mengikuti Nabi Muhammad saja kita disebut menuhankan Nabi Muhammad, maka ketahuilah Mas Edis, di dalam Keluaran 7 nomor 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Berarti Allah kamu Musa. Dan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. 3 berarti. Atau kita tambah Tuhannya Mas Edis, di dalam Efesus 5 contohnya, ketika kewajiban seorang istri harus menuhankan suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Biar selamat datang di kebenaran. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jamaat. Disetarakan antara suami dan Tuhan. Berarti Tuhan di dalam Kristen suami, Yesus, Musa, Allah. Banyak sekali. Kalau mau menggunakan pemahaman seperti Mas Edis, hanya mengikuti Nabi Muhammad saja, lalu dikatakan Tuhannya Islam 2 gitu, Muhammad dan Allah. Bayangkan, jawab ini Mas Edis, Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Bayangkan, di dalam kitabmu, istri wajib mentaati suami, patuh, nurut sama suami dalam segala hal. Ada berapa Tuhan Anda, Mas Edis? Kalau kita mau menggunakan logika cacat, ya, logical fallacy, cara berpikir yang salah yang seperti Mas Edis sampaikan. Saya menyuruh anak saya beli-beli, apakah anak saya adalah saya? Ya tidak, Mas Edis. Saya menyuruh istri saya untuk ke kamar mandi, apakah saya istri saya? Tidak, Mas Edis. Istri tetap istri suami. Sedangkan suami seperti Tuhan di dalam Kristen. Ada berapa Tuhan Anda? Sekian, terima kasih. Mantap, oke. Lanjut, Edis, tolong ditanggapi ya argumentasi ayat yang dibawakan sama Ustaz Wafi biar umat Kristen tercerahkan. Teman-teman jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow. Ya, teman-teman jangan lupa donasi ya follow buat Edis. Follow. Gift-nya banyakin. Gift-nya buat Edis banyakin. Giliran saya bicara ya. Baik. Jadi Wafi tadi sudah sedikit menangkap ya. Hanya saja di sini Wafi tidak mengerti pengertian dari ilah, pengertian dari Tuhan. Karena semua yang kita pakai ini adalah terjemahan. Ya. Makanya saya pernah ngomong, dalam suatu diskusi saya pernah ngomong gini. Murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan. Karena tidak ada satupun dari murid-murid itu yang orang Indonesia. Nggak ada satupun yang orang Indonesia. Nah jangan dipotong nanti dipotong lagi, langsung dipotong, dipiralkan lagi. Ya memang kerjaan-kerjaan orang aneh-aneh memang, kan? Nah jadi kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah. Artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Di situ loh. Nah, sekarang bedanya begini. Apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia? Saya kasih contoh misalnya. Anda patuh sama bos Anda patuh sama orang tua Anda. Berarti orang tua Anda ilah Anda, Tuhan Anda. Sekarang begini. Kalau bos Anda menyuruh, lompat dari jurang. Kau lakukan tidak? Tentu tidak. Kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu. Apakah kau lakukan? Tentu tidak. Itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh. Nah, sedangkan seorang muslim, kalau Allah bilang lompat dari jurang, bisakah kalian bantah? Tentu tidak bisa. Kalau Allah bilang lompat dari jurang, kalian harus lompat dari jurang. Tapi kalau suami, bos, presiden sekalipun, Anda bisa bantah. Hanya ada 2 yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang, ilah kalian itu ada 2. Yang kepadanya kalian sami'na wa ta'na.
Nah sekarang Wahabi mengatakan, apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak dalam kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah? Betul yang Anda bilang. Makanya saya katakan Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau Rob di tengah-tengah kalian yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah. Itulah yang kami imani. Makanya Yesus itu adalah ilah atau Rob yang datang dari Bapa. Dia bukan ilah lain. Yang dilarang dalam Bible itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus bukan ilah lain, Roh Kudus bukan ilah lain, tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah otoritas yang datang dari Bapa. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, apakah seperti yang dikatakan Wahabi, aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad? Ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70. Bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis Muhammad membolehkan, mengizinkan kalian untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, siapakah yang harus kalian taati, Allah atau Muhammad? Lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad, pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum? Apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum? Tidak. Malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad. Inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah. Padahal jelas itu adalah haram, tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi darah Muhammad diminum. Dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum. Itu salah satunya. Kemudian Wahabi mengatakan satu logika begini, kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya. Ingat, tidak berhenti di situ. Kalimat itu tidak berhenti di situ. Perhatikan, istri taat kepada suami, nggak berhenti. Suami taat kepada Yesus. Jadi, istri harus taat kepada suami, tapi suami harus taat kepada Yesus. Makanya, suami yang tidak taat kepada Yesus tidak perlu ditaati. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Toh, ujung-ujungnya, muaranya itu adalah kepada Bapa di sorga. Makanya, Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain, tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita harus sama-sama mengakui nih, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. 5, Hanya saja 4, Muhammad 3, adalah Tuhan 2, yang di luar 1. bangsa Israel. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih. Edis, tolong donasinya buat Edis ya, karena dia lagi cari kontrakan teman-teman ya, bantu ya. Oke, lanjut ditangkap waktunya Ustadz Wafi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ingat, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang paling paham Al-Qur'an, bukan Mas Edis. Saya kira Mas Edis akan menyampaikan bahasa Ibrani atau Yunani, lalu referensi yang kuat. Ternyata hanya main di terjemahan kata saja. Tadi Mas Edis menggunakan Robbun, yang sebagai lafal yang mushtarak, satu kata memiliki beberapa makna, hanya bermodal terjemah. Lalu membawa-bawa bahwa Nabi Muhammad pernah membolehkan berbohong, padahal di dalam Al-Quran berbohong itu adalah dosa. Yang dibawa adalah surah Al-Ahzab ayat 70. Ini ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Ingat, ini saya sampaikan ya. Kita akan bisa membedakan teman-teman, mana yang menjawab menggunakan referensi dengan mana yang menjawab dengan asumsi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-70, Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadidan, perkataan yang benar. Maksud perkataan yang benar dalam ayat ini, Ikrimah menyampaikan sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran. Kalau kitab Anda ya wajar ya, gak ada ahli tafsirnya. Meskipun di Alkitab Sabda ada pendapat Matthew Henry, Yerusalem, ya kita tahulah Mas Edis hanya modal terjemahan, tidak apa-apa. Nah, Ikrimah menyampaikan maksud qaulan sadida adalah qaulu la ilaha illallah. Maksud perkataan yang benar bukan perkataan jujur, tapi maksudnya adalah la ilaha illallah, kata Ikrimah sebagai ahli tafsir. Kalau hanya kitab yang pakai terjemahan tidak mengikuti kredibilitas orang yang paham, ya wajarlah mungkin tidak akan pernah nyambung terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal di dalam ayat tadi, ingat teman-teman ya, saya itu bukan menframing, saya hanya membaca bahwa apa di dalam Efesus 5
dalam segala hal. Ingat ya, kalimat mengikuti suami dalam segala sesuatu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Jadi kalau suaminya nyuruh lompat ke sumur, ya lompat ke sumur. Kalau suaminya mau poligami, ya harus boleh. Kan seperti itu. Nggak ada di sini narasi, tetapi nanti suami harus taat ke Kristus. Ngarang. Jangan bawa-bawa ayat palsu lah. Jangan buat-buat ayat palsu, gitu loh. Dan apa yang saya sampaikan ternyata tidak pernah terjawab oleh Mas Edis, teman-teman. Saya kasih contoh lagi ya. Bahwa Tuhan di dalam perspektif Mas Edis itu masih blunder. Kenapa? Narasi Tuhan manusia itu tidak pernah dibenarkan oleh perjanjian lama. Sejak kapan kemudian Tuhan itu menjadi manusia? Kita kalau mau melevelkan Yesus dengan Nabi Muhammad jauh lebih keren Nabi Muhammad secara pemahaman Al-Quran dan Bible. Nabi Muhammad belum lahir saja sudah bermanfaat kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, "Bihaqi Muhammad lima ghafartali, ya Allah, dengan derajat Nabi Muhammad ampuni aku." Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sebagai hambanya. Apakah Nabi Muhammad hamba? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan malam hambanya. Nabi Muhammad hamba. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, "Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakan wahai Muhammad bahwa diriku, ya, Nabi Muhammad ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa melakukan kebahaya. Bahaya apapun tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Mas Edis, satu Raja-Raja contohnya ya. Di dalam satu Raja-Raja 8 dikatakan, nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo mengakui gak boleh Tuhan di bumi. Ini yang bodoh Salomo atau siapa ini? Sekian, terima kasih. Baik. Silakan dibisukan Sekarang dulu, ada Edis suara ya. anak-anak tadi. Jangan lupa follow ya guys, follow. Ya, jangan lupa follow Edis dan sumbangkan gift kalian ya. Dia lagi cari kontrakan ya. Bantu Edis ya, kasihan loh. Wajahnya Iya. biar nggak Lanjut, Edis. digerebek sama kalian. Oke, baik ya. Iya. Jadi Tapi jangan kabur, Ustadz kabur Wafi, keluar negeri ya. Oh ya. Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad paham Quran. Jadi ini satu pernyataan yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran ya. Ketahuilah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran. Nggak ada. Yang ada adalah jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang, Wafi dan Ripa sebaliknya. Malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada ini ulama A, ulama B, ulama C yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ayat Quran itu hanya dua macam, Wafi. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat itu apa sih? Jelas. Kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi? Harus begini, harus begitu. Tadi Ustadz Wafi menyebutkan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jikalau kamu ingin tahu Quran, tanya Ikrimah. Nggak ada. Yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Muhammad saja tidak pernah datang ke Ikrimah untuk mengerti Al-Quran. Konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan, dikatakan bahwasanya dikatakan setelah Muhammad bertahanus di Gua Hiro menerima wahyu, apakah dia datang kepada orang-orang ulama-ulama Sahih Bukhari? Nggak ada. Bahkan mereka lahirnya jauh setelah Muhammad. Dia justru datang kepada Khadijah, dan Khadijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani. Jadi suruh nanya. Makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab. Jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian. Akhirnya kalian jadi kayak begini. Kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran. Makasih Bang Gaco, Ya, ini yang kalian lakukan sekarang. Kalian menuhankan para ulama. Kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama A, ulama B, maka kalian sesat. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran. Karena kalian sudah didoktrin, pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini, harus sesuai dengan ulama itu, tidak boleh berbeda.
Itu kalian tidak tahu, kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran. Kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ulama kalian. Terima kasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Nih, terus tadi dia katakan, lalu bagaimana tentang Muhammad? Apakah Muhammad itu? Saya bacakan satu ayat Wafi, ya. Ini yang kamu singgung tadi, ya. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 64, dikatakan, ya, jikalau mereka datang kepada Muhammad, lalu Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat ke-64. Jadi di sini Ustadz Wafi, kalian memang diwajibkan datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Nah sekarang, apakah ayat ini masih berlaku? Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Muslim, saya tanya, ya pernah satu orang masuk ke komal saya begini, kenapa kamu pergi berziarah ke makamnya Muhammad? Saya berziarah ke makamnya Muhammad untuk berwasilah. Saya ingin meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Jadi menurut ayat ini Ustadz Wafi, ya, dan tidaklah kami mengutus orang Rasul pun melainkan untuk ditaati. Lalu jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka niscaya mereka dapati bahwa Allah Maha Penerima taubat Maha Penyayang. Jadi Ustadz Wafi, menurut ayat ini memang kalian harus datang kepada Muhammad supaya memohonkan ampun. Makanya saya katakan, kalianlah yang meminta kepada Muhammad, meminta kepada orang yang telah meninggal supaya dia memohonkan ampun kepada kamu bagi dosamu. Sesuai dengan ayat ini, jika kamu yakini ayat ini masih berlaku. Makanya banyak orang yang berziarah ke makam Muhammad supaya meminta Muhammad supaya dia mengampuni dosa kalian. Nggak sempat waktu saya, mau saya jawab tadi. Silakan. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, lanjut ya. Kasihan Edis butuh kontrakan teman-teman ya. Dikasih paus, kalau perlu kasih singa ya. Lanjut, karena dia butuh uang untuk kontrakan ya. Ya, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Edis ini maksa banget sih. Mau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhannya umat Islam. Maksa gitu loh. Lalu memperkosa banyak ayat Al-Quran lagi. Ikrimah, siapa Ikrimah itu? Muhammad kenapa kok disuruh datang ke Bukhari, Muslim? Ya, Imam Bukhari Muslim jauh setelah Nabi Muhammad umurnya. Gimana sih? Kenapa kok malah datang ke Waraqah bin Naufal? Ini gimana sih? Kalau seharusnya Anda berdalil itu, Anda harus ikut Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu mengatakan apa? Andaikan aku diberikan umur panjang oleh Allah, aku akan membela agama Muhammad. Bayangkan. Dan Waraqah bin Naufal mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad, namus, adalah sesuatu yang pernah datang kepada Musa. Namus, dari kata Yunani nomos, yang artinya aturan. Aturan yang kemudian datang dari Allah kepada Musa, sama seperti yang datang kepada Muhammad. Diakui, ternyata Anda tidak beriman. Ahli kitab yang seperti itu yang keren. Kalau Anda bukan ahli kitab, Anda bahlul kitab, Mas Edis. Mohon maaf. Jadi begini Mas Edis. Kalau cuma contoh kita harus ngikuti Nabi Muhammad saja itu dikatakan Tuhan. Lalu bagaimana istri yang disuruh mengikuti suaminya dalam segala hal? Ya, dalam segala hal Mas Edis itu belum Anda jawab loh. Kemudian saya kasih lagi. Di dalam Ulangan 17, saya baca ayatnya ya. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwahan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ingat, kalau kita ada masalah hukum, datanglah ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu putusan hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Ingat, segala. Berarti Tuhanmu banyak. Imam-imam Lewi juga Tuhanmu. Karena setiap kita harus bertanya masalah hukum, maka datanglah kepada imam-imam Lewi di dalam Ulangan 17. Apakah mereka Tuhan kalian semua? Kalau standarnya mengikuti adalah dituhankan, berarti di sini Tuhan Anda sedang banyak Mas Edis. Menurut petunjuk yang diberikan mereka, ini dalam segala hal keputusannya. Nah, diberikan kepada mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat, wajib loh. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, la yamilu yumnatan wala yusrotan, tidak ngak-ngakan saudara. Nah, yang diberitahukan kepadamu. Nah, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan, Allahmu, kalau udah ikut ini keputusan imam, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Cediar, selamat datang di kebenaran. Kalau tidak mengikuti saran dari imam atau hakim, maka dia harus mati. Bayangkan, kita tidak pernah digituin sama Allah. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita bermaksiat, kita harus dibunuh seperti itu. Ini aturan macam apa, saudara? Tolong dijelaskan Mas Edis. Apakah ini Tuhan Anda semua?
Ketika Nabi Muhammad dinarasikan sebagai Tuhan hanya karena kita harus mengikuti dalam segala hal. Berarti dalam hal ini semua keputusan hukum di dalam Al-Quran farudduh ilallahi wa rasulih. Apapun hukum maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat ini bagaimana Mas Edis? Jangan kemudian bawa-bawa surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Kalau kamu Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Tentang apa hal ini? Tentang bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu pakai ayat ini, kamu harus beriman bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi, dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi. Semua para ulama tafsir menyamakan sebagian. Lalu apakah Nabi Muhammad bertanya tentang bahwa dirinya pernah tertulis dalam kitab terdahulu? Ternyata la asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak pernah bertanya dan aku tidak pernah ragu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ditertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Begitu pemahamannya. Jangan cuma modal terjemahan Mas Edis. Kalau modal terjemahan tidak usah lama-lama baca Quran. 2, 1. Terima kasih, mantap. Aduh, banyak banget Tuhannya Edis ini. Mana yang disembah dia nih? Baik Edis, terima lagi ya. Jangan lupa follow ya guys, follow. Jangan lupa bantu Edis, supaya dia butuh besok kontrakan, teman-teman. tidak ini. Oke, giliran saya ya. Ya, silakan Edis. Ya, Jadi bantu saya teman-teman tanggapi ya. dari pertama ya. Saya tanggapi dari nama Muhammad diklaim dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tolong dibisukan biar nggak gak menggaung ya. Jadi memang umat muslim mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Kalau kalian percaya bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri, harusnya tanya tentang Muhammad itu kepada ahli kitab, kepada kami. Nah, cilakanya kalian malah tanya Muhammad sama orang lain, sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang Turkistan, sama Bukhari dan kawan-kawan. Akhirnya kalian malah mengenal Muhammad dalam tanda kutip, sosok Muhammad yang dalam tanda kutip legenda. Robert Spencer dalam bukunya yang berjudul Did Muhammad Exist pernah mengatakan Muhammad yang dikenal oleh umat muslim lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Dikatakan bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Apakah itu sosok Muhammad yang historis? Apakah itu sosok Muhammad yang sesungguhnya Muhammad? Makanya Quran mengatakan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mengenal Muhammad seperti anak sendiri. Tanya sama mereka dong tentang siapa Muhammad. Gitu loh. Malah tanya sama ulama-ulama muslim yang kemudian yang sudah yang lahirnya tuh 200-500 tahun setelah Muhammad. Ini cilakanya kalian di sini. Ya kan? Lagi pula kalau memang Al-Quran mengatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Lalu wajah Muhammad berubah marah kepada Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana mungkin kitab yang katanya mengkonfirmasi kedatangan dia, ada orang yang memegang kitab itu lalu dia marah. Bukankah ini sama seperti orang yang mengklaim bahwa tanah itu milik saya dan nama saya tertulis dalam sertifikatnya. Ketika sertifikatnya dibawa, harusnya itu yang digunakan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa namanya memang ada di sertifikat itu. Bukan malah sertifikatnya dibuang, dibakar terus marah-marah. Memang sudah ada kecurigaan bahwa tentang sosok Muhammad ini sudah ada kata-kata negatif tentang dia. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dia berkata kepada Waraqah bin Nawfal dengan kata-kata namus, yang artinya namus itu adalah, aduh kenapa ini ada nih? Bentar, sorry, ada kok ada ini? Kenapa Edis? Diganggu apa? Diganggu roh? Sebentar. Dibantu Edis ya. Waktunya tetap ini jalan. Nggak ada puzzle ini. Oh, itu tanda kamu nggak kelihatan. Makanya buka kacamatamu biar nggak dikira kamu robot. ChatGPT dikira kamu. Buka kacamatamu biar kamu sudah. manusia. Oke, baik, saya teruskan ya. Nah, kemudian kata namus tadi dikatakan namus bahasa Yunani. Berarti Waraqah bin Nawfal pun mengkonfirmasi bahwa Injil yang asli itu berbahasa Yunani. Jelas ini. Kenapa kalian tidak mengimani Injil yang berbahasa Yunani yang ada pada tangan kami? Ini sungguh-sungguh tragis. Seorang Waraqah bin Nawfal mengatakan namus dan namus itu dalam bahasa Yunani. Ini salah satu konfirmasi lagi. Bahwa kata Injil memang berasal dari bahasa Yunani dari kata Evangelion yang artinya kabar baik atau berita gembira. Ini miris kalian. Ya kan? Kalian tidak mau beriman kepada Injil yang berbahasa Yunani. Kalian tidak mau beriman kepada Taurat. Malah kalian beriman kepada kitab karangan-karangan A, B, C. Ulama A, ulama B, Imam A, Imam B, Imam C. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali.
Tiga-tiganya berbeda tentang apakah bacaan basmalahnya keras, yang satu bilang bacaan nggak boleh baca basmalah, yang satu bilang bacaan basmalahnya pelan-pelan. Udah beda-beda. Itulah akibat kalian mengikuti yang tidak dikatakan dalam Quran. Ya, ini sungguh miris sekali nih. Kemudian masalah imam-imam tadi. Masalah imam-imam itu tentang adanya perkara. Ketika ada perkara, tanya kepada imam-imam perkara masalah bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada di situ dikatakan bahwa kalau imam ngomong A, suruh kamu masuk jurang, kamu masuk jurang. Nggak ada. Tapi kalau Muhammad dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi laki-laki muslimah tentang urusan mereka. Jelas kedudukan Muhammad setara dengan Allah karena tidak boleh dibantah. Silakan. Oke, Ustadz Makasih. Wafi terima tanda ulang ya. Ini berapa putaran lagi nih? Edis, berapa putaran? Lanjut. Tadi saya Ya, berapa? ada puzzle tadi. Iya, karena Ya, silakan deteksi tidak dianggap ada manusia di situ, makanya buka biar kelihatan kayak manusia gitu, Dis. Lanjut Oke, ya, lanjut berapa waktunya. putaran kali? Berapa putaran? Terserah, mungkin 4. 4 lagi ya. Oke, Ustadz disambut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka bertanyalah kepada orang-orang seperti kita, kata Mas Edis, yang ahlul kitab, sehingga Anda tidak salah faham tentang Nabi Muhammad. Kok malah kalian bertanya kepada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, sehingga banyak perbedaan pendapat. Loh, dalam sebuah ajaran, perbedaan pendapat itu keniscayaan, Mas Edis. Anda dengan Herdi beda cara pandang mengenai Tuhan. Anda dengan teman-teman Tritunggal, Anda kan Unitarian. Gitu loh. Yang parah ini kalau Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru beda gitu loh. Kalau ajaran berbeda itu keniscayaan, tapi kalau Tuhannya yang berbeda itu ngawur namanya. Gitu loh. Kalau cuma ajaran berbeda itu tentang apalagi cuma bacaan basmalah antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca keras, jahar, atau Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir. Itu sebuah keniscayaan. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan laulal khilaf lan sadda babur ra'i. Andaikan tidak ada perbedaan di antara kalangan sahabat, maka kita pikirannya kaku dalam hal apa? Ajaran. Tujuannya apa? Memudahkan. Kalau kita hidup di gunung pasir, tidak bisa wudhu dengan air, bisa tayamum. Itu keniscayaan. Yang susah ini kalau Tuhannya yang berbeda gitu loh. Ini yang susah kita ini. Jadi begini loh. Lalu Anda membawa-bawa tadi buku referensi katanya tentang Nabi Muhammad ini ngawur dan lain sebagainya. Loh, padahal di kalangan non-muslim, Kristen saja, ketika Mikael menulis orang yang paling berpengaruh di dunia siapa? Nomor pertama, Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma seperti itu anak kelas TK, Mas Edis. Tapi coba perhatikan teman-temannya, dari awal perdebatan sampai detik ini, tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab oleh Mas Edis. Katanya membangga-banggakan bahasa Yunani. Ya, sebagai kitab suci Anda, membanggakan bahasa Yunani. Tapi tidak satu pun Yunani Ibrani keluar dari lisan Mas Edis. Saya dari tadi bawa tafsir ini. Ingat Mas Edis, begini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu tentang Al-Quran, bukan buka terjemahan. Kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya, itu logik. Dokter gigi, kalau disuruh nangani dokter jantung, gak bisa. Itu logik banget gitu loh. Kita sakit demam datang ke dokter umum, itu logik. Tidak kemudian datang ke tukang tambal ban. Sehingga kemudian memahami sebuah kitab suci memang diserahkan kepada ahlinya. Siapa yang paling paham Al-Quran? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada tabi'in. Kok ada khilaf? Lan sadda babur ra'i. Kalau tidak ada khilaf dalam sebuah ajaran, maka kita akan kaku. Itu sebuah keniscayaan. Yang susah itu kalau Tuhannya yang berbeda. Saya menyampaikan berkali-kali, Salomo mengatakan tidak mungkin dunia ini muat kalau datang Tuhan kemudian ke dunia ini. Bayangkan, apakah Salomo gagal faham mengenai Tuhan? Apakah Salomo tidak paham kalau Tuhan bisa jadi manusia? Lebih pintar mana tuh Salomo atau Mas Edis? Yang dia adalah seorang raja yang paham mengenai bagaimana Tuhan. Berarti Salomo di bawah Mas Edis dong pemahamannya. Salomo mengatakan secara tegas, tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia. Tidak cukup dunia ini. Loh, ternyata tiba-tiba dalam perjanjian baru Tuhan jadi manusia. Yang dulunya tidak pernah makan, sekarang lapar. Yang dulunya tidak pernah tidur, ketiduran. Yang dulunya tidak pernah, masak ikan goreng, ternyata masak ikan goreng. Apakah Salomo tidak paham tentang perubahan Tuhan seperti itu? Bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Kalau ke dunia butuh hamil 9 bulan dulu. Harus lewat rahim seorang wanita. Masa Salomo tidak paham? Lebih paham Mas Edis gitu daripada Salomo?
Dan itu tidak ada jawabannya. Gitu loh. Mas Edis dari tadi sama sekali tidak menjawab. Dan kemudian, ya. Jadi Islam itu agama yang paling logik, Mas Edis. Menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli, kata Nabi Muhammad, fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seperti Mas Edis yang katanya berkali-kali membuka Al-Qur'an, baca saja gak lancar gitu loh. Orang mana yang percaya mengaku-ngaku mempelajari Al-Quran berkali-kali, baca saja gak lancar. Sekian, terima kasih. Oke, 3 kali putaran terakhir ya. Nanti ke terakhir yang kedua itu closing statement. Benar nggak Ustadz? Mau lanjut lagi nggak? Oke, ini terakhir. Baik. Edis, biar kelihatan nggak puzzle lagi. Edis kayak manusia dong. Nanti dia jalan dikira nggak ada aktivitas itu puzzle lagi nanti, ya. Udah ada sekarang udah. Oke. Teruslah. Oke. Soalnya kamu mungkin nggak kelihatan kayak manusia, mungkin menurut TikTok mungkin. Lanjut. Baik, terima kasih ya. Supaya tidak terkesan bahwasanya kita bertanya terus, kita harus jelaskan ya. Salomo mengatakan, siapakah yang dapat menampung engkau? Langit adalah singgahsanamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Rumah apa yang akan kau dirikan baginya? Memang betul Ustadz. Jadi Ustadz ini sedang melakukan yang namanya strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Strawman argumen itu adalah argumen sesat yang mengira bahwa kita memahami itu padahal itu bukan yang kita yakini. Ya. Seperti Anda ini membuat orang-orangan sawah, kemudian Anda tinju-tinju nih, udah saya tinjuin Edis nih, udah saya tinjuin. Padahal itu bukan saya. Jadi Anda menyerang yang tidak saya imani. Yang Anda serang itu adalah argumen sesat orang-orang oneness. Ya kan? Orang-orang oneness, seperti yang Anda katakan Herdi dan kawan-kawan, orang-orang sesat seperti mereka itu, yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, seharusnya itu yang kamu serang kepada mereka. Di dalam Bible tidak pernah ada narasi bahwa Bapa itu menjelma jadi manusia, nggak pernah ada. Yang dimaksudkan Bapa atau Allah datang ke dunia untuk bertahta dalam menjadi manusia, itu dengan perantaraan Sang Mesias. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan Bapa itu jadi manusia. Jadi dafar Elohim, dafar karena dimensi manusia dengan dimensi spiritual realm dunia Elohim itu bukan dunia yang sama. Dunia manusia, dimensi manusia dengan dimensi Elohim itu dimensi yang berbeda. Yang bisa sampai kepada manusia ini itu yang disebut sebagai dafar. Nah, dafar itulah yang menjadi manusia, Yesus. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Contohnya begini. Saya dengan foto saya. Apakah foto saya itu saya? Betul, foto itu saya. Tapi foto itu bukan saya sendiri. Jadi ketika foto itu dibakar, foto itu disobek-sobek, saya tidak sobek-sobek. Tapi foto itu bisa saya katakan saya. Nah makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu pengejawantahan atau gambar dari Allah yang tidak terlihat itu. Bukan Allahnya yang jadi manusia. Gitu loh, tapi dafarnya, firmannya yang menjadi manusia. Makanya Allah memerintah di tengah-tengah bumi dengan perantaraan Sang Mesiasnya. Nah, kepada Sang Mesias inilah segala lutut harus bertekuk, segala lidah harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan di sini maksudnya adalah Sang Mesias yang kepadanya setiap orang harus bertekuk, berbakti, melakukan apa yang dia perintahkan. Makanya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seperti itu, ketika Yesus memerintah, disitulah segala air mata, tangis, ratap, dan kesusahan dihapuskan. Contohnya apa? Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, tuli mendengar, buta melihat. Karena Yesus memang mengalahkan segala masalah manusia itu ditangkas semua. Mati hidup. Makanya dikatakan, di bawah pemerintahannya, maka tidak ada lagi perkabungan dan air mata. Disitulah Tuhan membuat segala sesuatunya baru kembali. Nah, kami memberitakan Yesus yang hidup. Kami memberitakan tentang kebenaran itu. Gitu loh. Nah, kalian memberitakan orang mati. Kalian memberitakan Muhammad. Gitu loh. Kalian memberitakan orang yang mati di kuburan. Sementara kami memberitakan tentang Sang Mesias yang datang daripada Bapa. Keselamatan datang dari Israel. Cahaya dan terang. Terang telah datang di bumi. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Ini makanya bedanya kita di sini Ustadz. Kami memberitakan tentang yang hidup, yang mengalahkan maut. Sementara kalian memberitakan orang mati di kuburan. Makanya saya bilang Ustadz, mari semua orang Islam kalian datang kepada kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada dia. Yesus yang memberikan hidup. Mengapa kalian malah mengikuti orang yang di kuburan Pak Ustadz? Gitu loh. Makanya 2024 ganti Tuhan Anda yang Muhammad itu dengan Yesus.
Jelas. Itu loh. Kenapa kalian mengikuti Muhammad yang meninggal? Ikut Yesus. Saya katakan ikut Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Jangan ikut Muhammad dan Tuhannya Muhammad yang disebut Allah, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Demikian, silakan. Oke, Edis menuhankan mantan mayat. Lanjut Ustadz, ini closing. Oke, berarti ini closing statement. Tapi tadi siapa yang memulai? Ustadz Wafi tadi yang memulai ya. Nah, sekarang Edis yang memulai untuk terakhir ya, untuk closing statement. Silakan Edis. Closing statement ini 5 menit atau 3 menit sama aja ya waktunya ya. Oke, silakan. Saya biarkan. Oh iyalah, enggak apa-apa. Iya, closing statement. ya. Enggak, maksud saya dia Silakan. dulu lah. Wafi dulu baru saya nanti penutupnya. Tadi Wafi kan dulu. Ustadz Wafi yang dulu prolog. Masa Ustadz Wafi lagi? Enggak, terakhir baru saya. Penutup, lalu saya lagi penutup gitu. Loh, nge-lag Unirifa itu. Bukan, tadi kan Ustadz Wafi duluan. Jadi penutupnya pasti di saya. Makanya biar saya nggak 2 kali, maka Ustadz Wafi dulu. Unik nge-lag itu, unik. Duh, gimana ini, unik ini. Uniknya nge-lag ya. Udah repot dia. Teman-teman sambil nunggu dia beres ya. Teman-teman jangan lupa follow ya. Kalau teman-teman nggak follow, nanti teman-teman lupa. Besok nyari channel ini nggak ketemu lagi. Karena banyak channel-channel palsu yang namanya seperti saya ini, teman-teman. Gimana Banyak channel-channel palsu. memutuskan Unirifa ini? Silakan, silakan coba. Udah belum? Oke, teman-teman. Bentar. Teman-teman, saya mau bantu Edis ya. Follow akun Edis. Kenapa? Karena banyak yang upload video dia orang Kristen sampai dia nggak dapat monetis YouTube-nya. Kasian nggak punya uang dia. Bantu dia cari kontrakan loh. Kemarin bener ya Edis ya? Update ya. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu sama kawan-kawan Kristen. Bantu dia cari kontrakan teman-teman ya. Lanjut ya. Ini dia lanjut Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menjawab dengan referensi. Tetapi hanya dengan orang-orangan sawah contohnya. Bahwa Mas Edis juga menyalahkan Salomo. Lalu menarasikan Salomo itu hanya apalah kata dia. Aduh, sedis Mas Edis. Jadi gini. Kita itu apakah menyembah mayat? Apanya? Nabi Muhammad itu Rasul. Bukan Tuhan gitu loh. Apalagi disuruh ganti ke Yesus. Sama-sama untuk mengikuti, bukan menuhankan, mending ikut Nabi Muhammad lah. Kenapa? Ini saya jelaskan Mas Edis. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang. Tapi ini ada referensinya Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6. Di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik. Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis. Seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah. Sangat hina. Sangat miskin. Dan nista. Ia hidup dari sedekah, bayangkan. Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya. Kata Matthew Henry. Kita hidup bukan dari donasi Mas Edis. Lebih keren saya daripada, mohon maaf, andaikan di zaman sekarang. Hidupnya Yesus dari sedekah, kata siapa? Matthew Henry. Gitu loh. Mending ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, andaikan gunung Uhud jadi emas, saudara, bisa. Berapa maharnya Nabi Muhammad kemudian kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Kalau diuangkan puluhan juta. Nabi Muhammad punya sahabat, Abdurrahman bin Auf. Hartanya, kalau kita totalkan sekarang, 72.000 triliun. Masa saya harus 2024 pindah ke Yesus? Yang kata Matthew Henry hidupnya dari sedekah. Saya gimana kalau gak punya uang? Minjem ke siapa? Kan seperti itu, kata Matthew Henry. Nah, mending ikut Nabi Muhammad. Tapi meskipun Nabi Muhammad hanya seorang Rasul, beliau keren. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad bukan sesuatu kecuali hanya seorang Rasul. Hanya seorang Rasul Nabi Muhammad. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad mati lalu kita akan berpaling? Tidak. Sampai hari kiamat saudara, saya akan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ada sumur yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, dibeli sama Sayyidina Utsman. Keren-keren loh. Gak dari sedekah hidupnya. Gitu loh. Nabi Muhammad gak gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya
curhat kepada Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Tidak kemudian hina, nista dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifaan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Nah, kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan solawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfa hammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Baik, tanggapi ya. Aduh Tuhan, kok miskin ya. Lanjut. Ya, teman-teman, saya tidak tahu ya kenapa ini kok jadi ke masalah pribadi ya. Kita nggak ngerti ini apa gerangan ini. Saya mengatakan kepada teman-teman saya sebelum bulan Oktober, saya bilang, teman-teman silahkan upload video saya. Waktunya belum. Oh, silakan waktunya. Ya. Baik. Tuhan kok miskin. Baik, bisukan dulu ya. Tadi Bisukan Ustaz Afi dulu bilang ya. Yesus miskin, itu bahasa. Ya, dibisukan dulu. Ya, jadi saya nggak tahu ya ini kenapa kok ke masalah pribadi ya. Jadi tema kita ini tapi nggak tahu lari kemana-mana. Memang saya bilang kemarin itu ya, karena kalian mengupload video-video saya bulat-bulat, kalian upload di YouTube. Ketika saya ingin mengupload video saya sendiri, karya saya, termasuk ini nih, ini mungkin ada yang nyiarkan di channel lain. Nah, ketika saya ingin siarkan di channel saya, memang akhirnya saya kena pelanggaran terus, kena hak cipta. Itu yang saya bilang, ini kok lari kemana-mana. Gitu loh. Dan memang atas dasar alasan itu memang saya katakan, kalau saya terus terang aja, saya katakan terus terang kok. Saya memang terus terang di sini, saya nggak tukang bohong orangnya. Gara-gara masalah itu saya memang sedang sekarang mengatakan menggalang satu Nggak kolektor. kelihatan, Edis. Kalau teman-teman ingin mensupport Edis saya. hilang. Nah, oke, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanggapi yang ini aja lah. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya. Jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka tidak pernah dengan iming-iming, nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari gonimah. Apa itu gonimah? Gonimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang perang, ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai gonimah dan sekian persen untuk Muhammad. Bahkan bukan hanya gonimah saja, perempuan-perempuan juga dijarah, perempuan-perempuan juga dikatakan di situ budak-budak yang kau miliki dari perang. Dan apa kata Aisyah tentang wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Aisyah berkata dalam hadis Bukhari nomornya berapa itu, 14 sekian berapa itu, dikatakan bahwa aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Jelas. Nah, Wafi dengan Rifa, karena saya katakan memang belajar agama Islam belum terlalu dalam, kalian belum sempat kepikiran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad sendiri. Gitu loh. Kalian belum sempat kepikiran itu. Yang tahu tentang Tuhannya Muhammad itu siapa? Aisyah yang membongkar siapa sebenarnya Tuhannya Muhammad itu. Ya, ketika ada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Jadi wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad mau menikahinya. Bayangkan, ini wanita-wanita. Jadi atas perkataan itu apa kata Aisyah? Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti kemauanmu. Jadi dalam sudut pandang Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali menuruti keinginannya Muhammad. Makanya kalian belum pernah liar pikiran kalian. Nggak sampai kalian pernah berpikir bahwasanya Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri. Untuk melakukan aksinya seperti itu. Kalian belum sempat punya pikiran seperti itu. Nah, makanya saya katakan kepada kalian. Ya, kalau kita mau bicara perbandingan. Dari mana Muhammad mendapatkan nafkah? Jelas, dari gonimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung gonimahnya itu kalau dihitung berapa ratus miliar itu.
Gonimahnya itu. Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Makanya saya bilang Pak Ustadz. 2024 ganti Tuhan kalian yang Muhammad itu Pak Ustadz dengan Tuhan Yesus. Jelas. Seperti itu. Ya. Ini mau saya tanggapi lagi yang tadi. Tapi ya itulah intinya. 6, 5. Ya intinya seperti itu. Kalau kalian mau bicara kepada Muhammad harus bayar dulu. Sekian. Kata Edis 2024. Itu saya gak salah dengar ya. Perasaan yang menjajah Indonesia 3,5 abad itu orang Kristen loh. Aduh dis. Yang mau Papua mau dikuasai OPM itu ya orang Kristen dis. Kamu gimana sih dis? Kita gak usah jauh-jauh ke Arab sana dis. Indonesia ini yang menjajah 3,5 abad itu orang Kristen. Aduh. Gini loh. Minimal Mas Edis. Kenapa saya berargumen seperti itu? Dari pernyataan Mas Edis, ayo kita 2024 bertuhan kepada Yesus. Saya gak terima Mas Edis. Kenapa saya harus bertuhan kepada Yesus? Gitu loh. Sedangkan Matthew Henry saja sebagai penafsir kelas kakap di dalam Katolik, dia mengatakan Yesus hidupnya dari sedekah Mas Edis. Jadi kalau dikasih koin besar itu terima kasih gitu loh. Kalau kita santai Mas Edis gitu loh. Kita itu santai saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ngajari kita itu bahwa ya hidup kita itu untuk Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan kalian kira kalian hidup hanya main-main saja, lalu kalian tidak akan kembali kepada Allah. Tidak. Kalau orientasinya hanya dunia Mas Edis, maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak akan kemudian selesai kepuasan seseorang dalam hal dunia sampai mulutnya tertutup oleh tanah, saudara. Kan begitu. Jadi kita itu orientasinya bukan dunia. Kita itu orientasinya adalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Mas Edis mengatakan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, ya, Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, buktikan. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz kena itu. Ustadz kena itu. Ustadz kena peringatan. Ustadz kena peringatan. Ustadz istirahat. Ya, kan seperti itu. Jadi pahami Mas Edis, mukjizat. Kata mukjizat saja diambil-ambil oleh orang-orang Kristen. Mukjizat dari kata ajaza yu'jizu, melemahkan musuh dan musuh tidak akan bisa melawan. Itu diambil kemudian oleh Anda. Kalau Anda memang berpemahaman bahwa bahasa Yunani sebagai kitab suci Anda, kenapa Anda tidak pakai theos? Kenapa Anda tidak pakai kyrios? Kenapa Anda kemudian pakai kata Allah? Bahkan Christian Prince mengatakan orang Indonesia ini Kristennya kok bego-bego gitu kata dia. Kenapa? Mau pakai nama Allah di dalam kitab sucinya, bukan kata saya, tapi kata Christian Prince. Karena Tuhan Anda itu bukan Allah. Bedakan al-farqu bainallah wa bainal insan ad-dhaif. Jadi tidak beda Mas Edis. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili menyampaikan, innal farqa baina maqamil makhluq wal khaliq huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Antara derajat sang pencipta dengan derajat ciptaan itu sebagai pembatas antara kafir dan keimanan. Faman ikhtalata bainahuma faqad kafara. Maka barang siapa mencampur adukkan kedua derajat itu, maka sungguh dia telah kafir. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kalian lihat rupanya. Kalau Yesus adalah firman, berarti suara yang keluar firman dari lisan Allah, dari lisan sang Bapa. Ternyata Yesus mengatakan suaranya tidak pernah didengar. Maka saya punya satu pertanyaan, yang pertanyaan ini boleh Anda jawab sampai hari kiamat kurang 2 jam. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar 2 kali.
Pernahkah Allah mengakui bahwa Yesus adalah firman-Nya? Tidak pernah ada. Ian, terima kasih. Ya, ini berarti closing statement ya. Udah selesai berarti. Ya, Ini closing terakhir. saya dong, ya. Dia kan tadi yang pertama. Edis, Oke, baik. kan ini mukanya Dis, hilang mukanya. Oke, lanjut. Jawab ya. Oke. Nggak kelihatan, jadi dikira. Baik, ya. Ya. Jadi, ya baik. Closing dari saya. Firman-Nya. Baik, closing dari saya. Ya, jadi saya tanggapi satu-satu ya masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya agama yang kalian yakini Ustadz Naja dan Rifa itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Oh, salah, sorry. Bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Duit, ujung-ujungnya duit. Saya pernah berdebat dengan Faruk Sianipar. Saya nggak tega bilang dia Sianipar, bukan Sianipar itu. Faruk aja. Faruk, ketika saya berdebat dengan dia, sampai kapan mereka diperangi ini? Sampai kapan? Sampai membayar jizyah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Muhammad. Boleh saya kafir. Asal saya kasih kamu uang. Dia bilang iya. Lihat, uang dan uang. Ujung-ujungnya uang. Bayangkan. Makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Ada satu hadis lagi yang mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan demikian, maka harta dan nyawa mereka menjadi aman. Coba, harta dan nyawa. Makanya Pak Ustadz, saya bilang sama Anda Wafi, yang mata uang, mata duitan itu siapa? Adakah Yesus pernah mengatakan begitu? Pergilah ke seluruh dunia sampai mereka bayar duit. Tidak ada. Jadikanlah mereka muridku dan melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Bukan duit. Yesus mengatakan, untuk apakah seorang menimbun hartanya sampai menimbun hartanya kalau dia kehilangan nyawanya? Ya kan? Gak ada seperti itu. Nah, kemudian saya datangkan satu surat. Ini seperti ibarat saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya ya nggak akan ada yang menang. Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian sampai kiamat memang nggak ada yang akan bisa sampai kiamat. Makanya ini cuman kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa nih, saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa. Coba kalau bisa. Karena saya jurinya, saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak. Ya, ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian yang ketiga, saya harus hadapi semua ini satu-satu ini. Masalah kata Allah. Ustadz, saya setuju bahwa Allah adalah Tuhan kalian dan saya tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Yang saya yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Ya, karena di dalam Bible dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, termasuk Allahnya orang Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Bible terjemahan LAI ada kata Allah? Saya jawab tidak ada. Tidak ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH, dibaca Allah bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A, bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ustadz, karena sudah closing statement mau ditanggapi lagi boleh Ustadz untuk netizen di Rifa MOW Ustadz. Dis, semoga cepat dapat kontrakannya Dis ya. Ya hari gini kok Tuhannya miskin ya Dis ya. Oh tidak, saya selalu dicukupkan oleh Tuhan Udah, Yesus. Dis, Sudah cukup? Kalau cukup kan kenapa minta-minta Dis? Oh, Sudah ya, cukup? Udah cukup.
Ya. Udah dong closing statement kan? Saya Sudah mau- selesai? Wafi mau closing di Revive. Sudah. Baik, Ustaz, terima kasih. nonton- yang Sampai nonton ketemu di kembali. Revive rame ya. Ya, ini Baik, sama sampai saya dong, ketemu Edis. Apa? Ya nanti Tema yang Edis. mana? Ya sama Oke, saya nanti. bisa ya. Ya, Bisa tema lanjut yang lain kembali lah. ya di hari berikutnya ya. Ya, aman. Tapi temanya bukan itulah, bukan Yesus Nabi Muhammad, tapi kritik teks, berani nggak Dis? Boleh, satu saat, boleh. Lah, Kapan ya? Mantap, Atur ya. suatu saat. Oke. DM aja, besok, DM. Besok DM. kritik teks. DM. Besok Edis. DM. Siap, Tema siap, kritik teks DM. ya. Baik, kritik teks. Keren Baik, nih, siap. baru nih. Teman-teman saksi ya, kritik teks, Riva menantang, besok kita jawabani. Oke, demikian ya. Siap. Karena saya mau kegiatan Sama dulu, Ustaz Kak. Wafi, Oke. Sama Ustaz ya. Sama saya Ustaz. Boleh sama siapa-siapapun, Oke, Ustaz, sama Ustaz. siapapun. Udah saya moderator aja. Saya kalau Ustaz Wafi saya ketawa aja udah. Oke ya. Edis jangan hilang Edis, kamu gak kelihatan kayak manusia. Makanya ada puzzle tadi, gak dideteksi sebagai manusia kamu soalnya. Edis Iya, hilang gimana? nih. Ada mau disampaikan lagi? Ah. Karena saya pikir sudah atau Coba bagaimana? lah. Udah. Pada asar aja. Baik. Malam bisa. Pokoknya DM aja, jamnya tentukan, nanti saya akan sesuaikan. Nanti kalau bisa saya balas bisa. Temanya dari kalian ya. Temanya tentang kritik teks. Baik. Baik. Namanya kritik teks antara Bible dan Al-Quran, oke? Baik. Ya. Edis makasih ya udah menyetarakan Tuhan kamu sama Nabi kami ya. Memang enggak setara sih. Oh, tidak Nabi Muhammad, menyetarakan. Nabi Muhammad. Saya hanya mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhan kalian. Tidak setara. Iya sama setara, berarti Nabi Muhammad sama Yesus. Oke, setara. gitu ya. Lagian Karena Yesus saya ada miskin. kegiatan Ya, memang juga. setara sih. Ya. Oke, gitu ya. Edis, Karena saya ada Nabi Muhammad kegiatan memang juga. setara Sampai dengan ketemu Yesus. lagi. Ya, siap. Yesus hidup dari sedekah Nabi Muhammad. Baik. Oke. Dadah Edis. Ini gimana cara anunya? Waduh. Minta tolong Ini gimana sama cara Tuhan memutuskannya? yang miskin. Sorry, maaf. Itu Edis keluar aja. Masa nggak tahu Edis? Diklik yang atas Mas Edis. Klik gitu loh. Oke, baik. Edis kenapa sih nggak tahu, nggak ngerti? Nggak punya Roh Kudus Edis nih kayaknya Ustaz ya. Kan, putuskan gitu loh. Hostnya. Sebentar, agak lemot HP saya. HP saya agak lemot. Waduh, tak ganti HP teman-teman, bantu Edis beli HP baru ya. Ini saya Tolong ada kawan-kawan iPhone Kristen keluarkan uang kalian untuk bantu dia. Ada iPhone 15 Aduh, mungkin Ustaz iPhone 15 kok kaya kaya orang Islam ini ya. Mungkin karena Tuhannya Oke, Allah. saya mungkin keluar ya. dulu. Baik teman-teman, itulah diskusi tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf.